Pagi ini saya akan langsung saja sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul doa yang efektif. Mari Bapak Ibu Saudara langsung saja ya. Kita membaca ayatnya dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita akan baca dua ayat ini secara bersama-sama, saudara ya. Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. 1, 2, dan 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Puji Tuhan. Ini ayat yang sering kita baca, sangat familiar buat kita tentang permintaan atau permohonan doa kepada Tuhan. Saya akan mulai khotbah ini, pengajaran firman Allah dengan sebuah pertanyaan yang saya sodorkan kepada saudara. Kenapa orang malas berdoa? Kalau saya boleh tanya kepada saudara, kenapa orang malas berdoa? Jawabannya sesungguhnya sederhana, karena doa kita mungkin tidak efektif. Itu membuat kita malas berdoa. Buat apa berdoa kadang gak ada jawaban, makanya orang jadi malas berdoa. Doa yang tidak efektif gitu ya. Saya kasih contoh sama saudara supaya melandas apa yang saya mau sampaikan dalam pengajaran firman Allah pagi ini. Kalau Anda belanja di supermarket gitu ya, kalau Anda belanja dengan limit tertentu, dengan jumlah tertentu yang Anda capai dalam pembelian saudara, biasanya supermarket atau mall kadang-kadang memberikan kupon undian berhadiah sama saudara. Kebiar undian berhadiah, misalnya hadiah utamanya adalah sebuah mobil atau apa gitu, semacam yang lain saudara ya. Anda mulai tulis kupon itu di KTP saudara, data diri saudara. Anda masukkan di kotak undian. Sekali, dua kali Anda masukin, tentu pada waktu Anda tulis kupon undian berhadiah itu, Anda punya harapan besar Anda dapat hadiah utama. Tapi kenyataannya yang terjadi, yang Anda harapkan gak terrealisasi, menjadi satu fakta. Berkali-kali Anda ikut undian berhadiah, berkali-kali keseringan, berkali-kali Anda masukin di kotak undian berhadiah. Anda gak pernah dapat, Anda gak pernah menang dalam kupon undian berhadiah yang sudah Anda masukin itu. Jangankan hadiah utama saudara ya, hadiah hiburan pun tidak gitu ya. Kipas angin gak pernah dapat, setrika juga gak pernah dapat. Hadiah-hadiah hiburan sama sekali Anda gak pernah dapat. Akhirnya apa yang terjadi? Anda malas lagi urusan kupon-kupon undian berhadiah. Menulis permainan kupon berhadiah, Anda katakan enggan, gak deh, males. Kenapa Anda malas ikut kupon undian berhadiah? Anda gak pernah menang, Anda gak pernah ada hasilnya, Anda gak pernah dapat, akhirnya males. Saya coba analogikan dalam kehidupan doa kita. Kita itu antusias, saudara ya, melakukan sesuatu itu yang pasti yang ada hasilnya. Tetapi kita akan menjadi malas begitu ya, melakukan sesuatu yang gak ada hasilnya. Sama gak dengan doa? Ketika kita doa dan ternyata doa itu tidak ada hasilnya dalam kehidupan kita, lama-lama yang terjadi apa? Kita mulai malas berdoa. Karena kita berpikir doa saya gak efektif, doa saya gak ada hasilnya, doa saya cuma buang-buang waktu, sehingga akhirnya orang malas berdoa. Makanya ketika bicara soal pelajaran doa, saya selalu mengajar kepada sama saudara, kalau Anda berdoa dan doa itu gak ada jawaban, jangan dianggap biasa. Nanti lama-lama terbiasa, nanti lama-lama Anda pikir Tuhan gak berkuasa, nanti lama-lama Anda berpikir wah ini rupanya zamannya zaman lebih hebat ya, masalahnya zaman ini masalahnya lebih besar. Lalu Anda berpikir masalahmu lebih besar daripada kuasa Tuhan yang lebih besar. Makanya saya ulang sekali lagi pada bagian sesi ini, bahwa ketika saudara berdoa dan doamu tidak ada jawaban, jangan engkau terbiasa dibiarkan. Ada apa doaku tidak dijawab? Sebab kalau kita membaca berdasarkan ayat yang barusan kita baca, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8,
Ini ayat tentang janji doa yang sangat-sangat luar biasa. Dari mulai saya dipanggil Tuhan sekolah Alkitab tahun 1996 sampai sekarang saya melayani Tuhan jadi gembala sidang. Saya belum pernah bertemu di sepanjang ayat Alkitab yang saya baca, yang saya pelajari, ayat janji Tuhan yang sepositif ayat ini, yang sesuper ayat ini. Kalau saya boleh pilih istilah super, ini ayat yang paling super, ayat yang paling positif yang pernah saya temukan. Janji tentang doa di dalam Alkitab, karena nggak pakai syarat. Ada perhatikan ya, saya baca ulang Matius 7 ayat 7 sampai 8. Dikatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nggak ada syarat loh saudara ya, nggak pakai embel-embel. Minta maka akan diberikan kepadamu. Gak ada syarat lo mesti dibaptis dulu ya baru diberi. Gak ada syarat kamu mesti doa semalam suntuk dulu. Gak ada syarat embel-embel begini, kamu mesti doa puasa 3 hari 3 malam. Mari temukan, gak pakai syarat, gak pakai embel-embel. Alkitab janjikan begini, Alkitab katakan begini, mintalah maka dikatakan akan diberikan kepadamu. Positif banget. Super sekali ini ayat, tidak ada persyaratan saudara ya. Minta maka diberikan kepadamu. Saya lanjutkan, carilah dikatakan maka kamu akan mendapat. Terus ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu kayak saya lanjutkan ayat ke-8, istilah saya ini lebih super, ini lebih positif lagi ayat 8 ini. Ini lebih super duper kalau boleh pakai istilah itu. Karena dikatakan begini, karena perhatikan setiap orang yang meminta, garis bawahi kata setiap orang. Berarti ayat ini berlaku untuk setiap orang. Ayat ini berlaku untuk setiap kita yang sedang doa pagi saat ini. Ya, dikatakan karena setiap orang yang meminta, menerima, lalu dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk dikatakan baginya pintu dibukakan. Bukankah ini sebuah ayat janji Allah yang sangat-sangat luar biasa, sangat positif. Setiap orang yang meminta dia menerima, yang mencari dia mendapat, yang mengetuk pintu hati Tuhan, Tuhan bukakan jalan dan pintu buat saudara. Ini kan dahsyat ini ayat. Tetapi yang saya mau katakan sama saudara, ini pertanyaan lagi-lagi sama saudara. Saya mau tanya sama saudara, serius ya, Anda jawab dalam hati saudara, atau Anda bisa mulai chatting dari pertanyaan ini yang saya mau tanyakan sama saudara. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ayat ini ya dan amin? Yakin enggak? Anda boleh chatting, oh saya yakin ayat ini ya dan amin. Atau begini, apakah saudara yakin dan percaya bahwa ayat ini Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 ini bisa terjadi kita alami dalam hidup kita? Yakin enggak? Percaya enggak ayat firman Allah ini ya dan amin dan kita bisa mengalaminya dalam kehidupan kita? Percaya saudara? Saya sama dengan saudara. Kalau Anda berkata di chatting ini saudara percaya, saudara yakin ayat ini ya dan amin dan sangat bisa kita alami dalam kehidupan kita. Saya sama dengan saudara, saya percaya ayat ini ya dan amin. Dan saya bisa mengalaminya, bahkan sangat bisa mengalaminya dalam kehidupan saya. Tapi boleh kan saya ngomong sama saudara, kadangkala begini terus terang ya, kita belak-belakan lagi-lagi saudara ya, jujur saja. Kadangkala ini yang kita alami, bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab tidak sama dengan yang kita rasakan. Jauh panggang daripada api yang kita alami. Yang dijanjikan Alkitab begitu manis. Minta diberi kepadamu. Cari kamu dapat. Ketuk maka pintu dibukakan. Tapi bolehkan saya bertanya dan berkata kepada saudara, seringkali yang dijanjikan dalam firman Allah yang dahsyat itu janjinya, yang begitu powerful kalimatnya, yang kita alami gak sama dengan yang dijanjikan. Yang dijanjikan dalam firman Allah ternyata berbeda jauh, seperti jauhnya panggang dari api. Seperti itu yang terjadi, yang kita alami, yang kita rasakan dalam hidup kita. Kita udah doa-doa minta sama Tuhan, tapi gak dikasih-kasih. Iya kan? Ada yang ngalami sekarang seperti itu?
Ada cari Tuhan tetapi nggak dapat. Istilah saya, kita ketuk-ketuk pintu hati Tuhan. Orang Manado punya bahasa, sampai tangan belas, lecet nih tangan, bengkak tangan kita rasanya. Ketuk-ketuk pintu hati Tuhan. Tuhan belum juga buka pintu dan jalan buat kita. Pernah ngalami itu seperti itu? Padahal janjinya, mintalah tanpa syarat akan diberikan kepadamu. Tapi tetap saya mau berkata pada saudara bahwa ayat ini Tuhan loh yang janjikan. Tuhan suruh meminta kepadanya bahwa kita akan menerima. Tuhan suruh ketuk pintu hatinya. Tuhan buka pintu dan jalan buat kita. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti genapi dan kita sangat-sangat bisa untuk mengalami dalam kehidupan kita. Nah, makanya pagi ini kita mau belajar. Apa persoalannya? Apa yang menjadi masalah? Apa yang Tuhan janjikan kita nggak rasakan? Apa yang Tuhan janjikan urusan doa, kenapa kita nggak alami? Nah, ini yang saya mau sampaikan sama saudara. Ini yang kita mau bahas, saudara ya. Kenapa kita minta, kita nggak dikasih? Janjinya dikasih kok. Kenapa kita cari Tuhan, kita nggak dapat jawaban? Masalahnya di mana? Coba kita lihat ayat ini. Yakobus pasal 4 ayat 3. Saya ingin kita baca ayat ini sama-sama, saudara ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, 1, 2, dan 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Coba kita mau belajar, janji Tuhan dikatakan mintalah, maka kamu akan menerima, Tuhan kasih. Tapi yang menjadi problematika dalam kehidupan kita udah minta doa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tetapi kenapa kita gak ngalami jawaban? Rasa-rasanya doa kita gak efektif. Inilah yang membuat orang Kristen, Anda dan saya, kita semua menjadi malas berdoa. Gak rajin berdoa. Ini membuat orang Kristen gak tekun dalam doa. Padahal janji doa itu luar biasa. Minta kamu menerima. Nah, persoalannya di mana? Masalahnya di mana? Kenapa doa kita nggak ada jawaban? Ayat ini mengajar kepada kita, atau kamu berdoa juga. Jadi Yakobus pasal 4 ayat 3 ini jelas orang yang dikatakan dalam ayat ini, Yakobus pasal 4 ini adalah orang yang rajin berdoa. Dia sudah tekun berdoa. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Sudah rajin doa tapi gak terima apa-apa. Yang dijanjikan gak seperti yang dia rasakan, yang dialami. Gak terima jawaban doa. Alkitab jelaskan kenapa gak terima apa-apa, kenapa doanya gak efektif yang seperti dijanjikan oleh Allah. Karena ini alasannya, kamu salah berdoa. Kalau ada kalimat yang mengatakan kamu salah berdoa, berarti ada doa yang benar dong. Doa yang benar inilah doa yang efektif. Doa yang benar inilah doa yang dijawab oleh Allah. Ternyata ada doa yang salah. Saya teringat, saya pernah dengar beberapa lama, sudah lama sekali khotbah dari Bapak Pendeta Kris Manusama, GBI Rock dari Ambon, saudara ya. Saya dengar khotbahnya. Salah satu khotbah Om Kris Manusama, di tengah-tengah khotbahnya itu ada satu kalimat yang saya ingat sampai hari ini. Ketika perkataan itu penting, perkataan itu jadi rema buat saya, diurapi Tuhan, dihidupkan di hati saya, itu saya masih ingat, saudara. Sampai kapanpun saya ingat itu kata-kata. Om Kris Manusama berkata begini, ya ini Om Kris yang berkata, bukan saya. Berkata begini Om Kris, kalau kamu berdoa dan berdoa, tetapi doamu gak ada hasilnya. Om Kris bilang begini, berhenti kamu berdoa. Evaluasi doamu, itu berarti doamu salah, begitu. Itu Om Kris Manusama katakan, kalau kamu berdoa dan berdoa ternyata doamu tidak ada hasilnya, berhenti kamu doa. Evaluasi doamu, itu berarti doamu yang salah. Bukan Tuhan yang salah, kita yang salah. Tuhan tidak pernah salah gitu. Ternyata ada doa yang salah. Makanya kalau kita berdoa rasanya, kok doaku tidak efektif sih. Doaku kok tidak ada jawaban. Padahal janjinya firman Allah begitu super duper. Mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuk
ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Tapi kenapa kita nggak mengalami itu? Ayat ini katakan, jangan-jangan kita sudah berdoa dan kita tidak menerima apa-apa. Dijelaskan ayat ini, karena kamu salah berdoa. Nah, diterangkan dalam ayat ini salah berdoa itu maksudnya bagaimana? Coba saya baca lengkap ayat ini ya, Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, ya ini orang berdoa ataupun berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa itu kayak apa? Sebab ini salah berdoa, salah satu contohnya, kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sebetulnya pagi ini saya nggak mau terangkan tentang doa yang salah, yang dalam arti memuaskan hawa nafsu. Tadinya saya mau fokus saja kepada salah berdoa itu kayak apa. Doa yang tidak efektif itu karena salah berdoa. Tadinya fokus sama di sini. Kayaknya penasaran juga saya pikir Anda ya. Saya kasih contoh sedikit yang saya pernah alami. Salah berdoa itu membuat doa kita nggak efektif. Salah berdoa membuat doa kita nggak dijawab. Ditunjukkan Alkitab. Salah berdoa salah satu bentuk contohnya adalah doa yang kita naikkan sama Tuhan, yang kita terbitkan kepada Tuhan lewat perkataan kita itu doa yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan kita. Satu contoh ya, saya nggak punya contoh lain. Contoh ini lama sekali saya pernah ceritakan sama jemaat di Jombang. Dulu sebelum saya jadi gembala di GSPDI Philadelphia Jombang, saya menggembalakan di GSPDI Jombang ini hampir 20 tahun, hampir 21 tahun jalan saudara, cukup lama saudara ya. Nah ini saya cerita sebelum saya jadi gembala ya. Saya 3 tahun perintisan dan sebelumnya saya bantu papi mami saya pelayanan di Gudo. Saya begitu menikah saya sudah tinggal di Jombang, kontrak rumah dulu saudara ya. Nah dari Jombang saya suka bantu papi mami saya pelayanan di desa-desa. Karena pelayan papi mami saya di kecamatan, ada pos-pos PI di desa. Saya sama istri saya, waktu itu saya belum punya anak, naik motor saudara ya. Dari Jombang ke kecamatan Kunjang, ke Kapas, di desa-desa, saya masuk ke sana. Dan saya ingat naik motor itu berangkat jam 6 pulang berarti malam. Nah seringkali musim hujan itu yang gak enak. Setiap kali berangkat musim hujan, itu kalau istilah orang Jawa itu kalau mobil lewat kena genjret. Airnya itu kecipratan air. Meskipun pakai jas hujan, tetap aja baju saya, terutama celana panjang saya basah. Istri saya juga sama lah, saudara basah. Seringkali khotbah itu celana panjang basah, pulang kering saudara ya. Lagi khotbah itu kering sendiri, basah, pulang kering. Nah dari situlah terbit sebuah doa saya minta pada Tuhan. Saya rasa semua kita sama ya, secara teori kita yakin tahu pentingnya doa. Secara teori kita tahu doa orang benar besar kuasanya. Karena saya percaya secara teori doa itu besar kuasanya. Saya naikkan sama Tuhan itu doa. Saya berdoa kepada Tuhan. Sudah tahu doa apa yang saya terbitkan hari itu sama Tuhan? Saya minta mobil sama Tuhan. Sederhana kok doanya. Tuhan kasih saya mobil yang sederhana. Gak yang mewah-mewah. Yang penting saya gak kehujanan. Bukan mobil yang mahal. Yang penting saya gak kena siram air dari mobil yang lewat itu loh saudara ya. Karena pulang malam kan saudara di pos-pos PI di desa. Tapi ternyata beberapa kali musim hujan lewat 2, 4, 5, 6 kali barangkali. Dan seterusnya barangkali saya lupa. Gak ada jawaban itu. Tuhan gak kasih yang saya minta. Nah sekarang ini saya mengerti. Setelah Tuhan ya berkatilah dalam pelayanan saya pelayanan meskipun hujan gak kehujanan lagi, saya gak kepanasan lagi. Karena Tuhan udah berkati saya misalnya dengan mobil begitu ya. Tapi begini saudara ya, hari ini saya mengerti kenapa beberapa kali musim hujan doa saya gak didengar sama Tuhan. Sekarang saya tahu sebab doa saya itu hawa nafsu. Saya tidak kuat menghadapi kepahitan hidup. Saya nggak kuat menghadapi penderitaan pelayanan saya alami waktu itu. Makanya saya teriak daging. Itu doa saya adalah teriakan daging yang pahit. Aku sebetulnya nggak kuat loh Tuhan. Masa pelayanan pujanan terus Tuhan. Padahal pelayanan hidup kita tuh ada proses kan. Saya udah nggak kuat hadapi prosesnya Tuhan. Daging saya teriak saudara ya. Saya berkata kasih dong mobil Tuhan. Beberapa kali musim hujan berganti, gak ada jawaban. Saya baru tahu sekarang, ternyata doa itu doa yang salah. Kenapa?
doa teriakan dari sebuah hawa nafsu. Anda pengen diberkati sama Tuhan boleh saudara ya. Tetapi Anda gak mau jadi berkat buat orang. Mau diberkati tapi pelitnya minta ampun. Gak bisa bermurah hati untuk pekerjaan Tuhan. Gak bisa menolong orang lain. Diberkati tapi gak rela jadi berkat, gak mau jadi berkat. Itu pun hawa nafsu loh saudara ya. Ada banyak contoh-contoh, tapi paling tidak dengan contoh yang saya sodorkan sama saudara, itu bisa membantu saudara bahwa ternyata ada doa yang tidak efektif. Ada doa yang salah dan Alkitab tunjukkan doa karena teriakan hawa nafsu kita. Kadangkala kita nggak kuat dengan prosesnya Tuhan. Mari kita belajar saudara ya, untuk kita selesaikan proses Tuhan dengan baik. Percaya Tuhan gak sedang hancurkan kita kok. Mau dalam penderitaan apapun, ada Tuhan campur tangan bersama dengan hidup kita. Memang ada proses, saya pun ngalami proses. Tapi mari kita kembali kepada firman Allah. Seperti saya bilang, semua orang Kristen tahu kok teori tentang doa. Doa itu penting, doa itu nafas kehidupan. Secara teori kita tahu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita tahu itu, tapi kemudian kenapa orang malas berdoa? Seperti tadi jawabannya, karena nggak efektif. Mari saya tunjukkan sebuah contoh, sebuah kasuistis yang terjadi juga dalam satu keluarga yang dikasih Tuhan. Mereka berdoa minta tolong pada Tuhan. Tuhan ternyata nggak langsung jawab. Bisa begitu saudara ya. Kayaknya Tuhan nggak jawab. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 1-6, keluarga Maria, Marta dan Lazarus. Kalau Anda lihat gambar itu, Lazarus itu sudah sakit parah, bahkan mati kemudian. Coba kita lihat ya, Yohanes 11 ayat 1-6. Saya baca sejak ayat ini, ya, nanti ayat 6-nya saja kita sama-sama baca. Ayat 1-5 saya membaca. Firman Allah berkata seperti ini. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu dikatakan adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, perhatikan, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Mari sama-sama kita membaca pada ayat yang ke-6, 2 dan 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara perhatikan dalam kisah yang sangat kita kenal ini. Singkatnya begini, orang yang dikasih Tuhan itu gak luput dari persoalan. Saudara catat baik-baik ya. Keluarga yang dikasih Tuhan pun gak luput dari persoalan. Contohnya Lazarus. Keluarga ini dikasih Tuhan dan mereka punya masalah. Masalahnya apa? Saudara laki-laki Maria dan Marta yang namanya Lazarus sakit keras, bahkan hampir mati. Inti ceritanya, Maria dan Marta sudah kasih tahu sahabat Tuhan, sudah minta tolong. Lazarus yang kau kasih itu sakit keras dan hampir mati. Berita itu sudah nyampe sama Yesus. Tapi yang menarik, ayat yang ke-6, Yesus dikatakan dia sengaja ya tinggal 2 hari lagi. Dia sengaja bertahan di tempat di mana dia berada, gak langsung segera mengunjungi Lazarus, gak langsung datang menolong Maria dan Marta dengan persoalannya itu. Nah, yang saya mau sampaikan sama saudara begini, kenapa Tuhan gak segera tolong, gak langsung datang? Kenapa kelihatannya di ayat yang ke-6 yang barusan kita baca, Tuhan berlambat-lambatan menolong Maria dan Marta? Kenapa Tuhan sepertinya menunda-nunda? Saya mau tanya sama saudara, saudara pernah gak mengalami persoalan seperti ini? Saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan gak tolong-tolong. Kita merasa kok lambat jawaban doa. Kok sepertinya masalah yang saya hadapi tertunda-tunda. Saya mau bilang sama saudara,
Kalau di antara saudara pagi ini mengalami seperti ini, doa rasanya panjang, terlambat, Tuhan gak jawab-jawab saudara. Saya mau kasih tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sebetulnya Tuhan mau untuk kita, untuk Anda kerjakan. Ada syarat-syarat yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau rasanya terlambat, Tuhan gak jawab-jawab. Ingat ya, Tuhan gak pernah terlambat tolong kita meskipun begini. Nanti ayat 14 Tuhan Yesus terus terang berkata sama murid-muridnya. Baca di rumah ya. Lazarus itu mati. Mendengar kata mati, tertulis kata mati artinya apa ya? Terlambat. Kita berpikir dengan logika kita, kalau sudah mati berarti kehadiran Tuhan pun dia telat. Untuk apa mau datang? Sudah mati kok. Tapi ayat ini luar biasa. Kisah ini justru menjadi satu pengajaran firman buat kita begini. Bahwa kita mesti yakin. Kelihatannya terlambat Tuhan tolong kita. Tapi ingat, Tuhan itu ternyata tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Itu kan pikiran kita. Itu kan logika kita. Doa gak dijawab-jawab, masalahku lama gak ditolong-tolong. Kok seperti tertunda-tunda. Kita berpikir kadaluarsa. Kayaknya terlambat deh Tuhan tolong kita. Percaya begini, Tuhan gak pernah terlambat untuk menolong kita. Apapun beratnya masalahmu, apapun situasi kondisi yang mendera, yang menekan hidupmu, tetap saya harus berkata begini, Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara. Meskipun kelihatannya udah mati, bisnisnya udah mati, kerjaannya sudah mati, udah gak ada langganan barangkali, atau suasana rumah tangga sudah mati. Hubungan suami istri ini loh, udah komunikasinya udah mati, gak bisa nyambung. Saya mau bilang sama saudara, tetap Tuhan tidak pernah terlambat untuk datang menolong saudara. Kita berpikir terlambat, telat deh Tuhan, kenapa sih menunda-nunda? Kok tidak harmonis rumah tangga? Kok Tuhan tidak kembalikan suamiku atau istriku? Dengar baik, apapun situasi yang kita hadapi, rasa-rasanya masalah kita udah mati nih. Kata mati secara logikanya udah gak ada jalan. Tapi Tuhan selalu punya jalan menolong kita. Terbukti dalam ayat ini, ketika Tuhan datang ke Betania, semuanya selesai kok. Lazarus yang sudah mati 4 hari, Yesus dengan satu kalimat berkata, Lazarus marilah keluar. Itu orang hidup kembali loh. Langsung meloncat dan keluar dari kuburannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Markus 9:23 mengatakan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Tapi mari kita belajar tentang ketidakefektifan doa kita. Kenapa sepertinya terlambat? Kenapa sepertinya tertunda-tunda? Pada poin ini kita belajar. Yang pertama tadi karena kita salah berdoa. Makanya gak ada jawaban. Evaluasi. Berhenti berdoa dulu, evaluasi. Kenapa ya? Jangan-jangan seperti saya. Doanya menjerit dari kepahitan. Gak kuat hadapi proses. Pengennya cepat, pengennya instan. Itu kan hawa nafsu. Tapi yang kedua kita belajar mungkin agak berbeda. Ketidakefektifan doa kita ternyata begini. Tuhan punya tujuan. Menurut kita tidak efektif. Padahal memang Tuhan belum jawab. Ada sesuatu yang Tuhan mau, Anda lakukan. Lu masih kurang ini, aku minta kamu kerjakan ini. Cari yang Tuhan suka untuk kita lakukan. Saya kasih contoh, misalnya begini. Yohanes 11 ayat yang keempat. Ini saya sering sampaikan sama saudara terutama jemaat di Jombang. Kenapa doa kita seringkali rasanya lambat? Karena Tuhan ingin lihat hati kita sampai kita siap memuliakan Tuhan. Coba kita sama-sama baca ayat ini ya. Yohanes 11 ayat yang keempat. 1, 2, dan 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kenapa doa kita gak dijawab-jawab? Atau bahkan memang gak dijawab sama Tuhan. Tuhan berkata, aku udah akan jawab doamu. Atau sengaja Tuhan memperlambat, menunda. Karena apa? Tuhan lihat hati kita, Tuhan lihat hidup kita, Tuhan lihat iman kita belum siap untuk memuliakan Tuhan. Anda nangkep gak maksud saya? Jadi Tuhan itu tahu kita ini anak Tuhan yang siap memuliakan Tuhan atau gak siap memuliakan Tuhan. Ada orang begitu diberkati sama Tuhan, Tuhan tuh lihat yang dimuliakan siapa? Bukan Tuhan. Yang dimuliakan siapa? Dirinya. Ini karena sarjanaku, karena sekolahku, makanya aku sukses.
Ada kan orang bilang begitu? Aku sukses kerja hari ini itu karena kenalanku yang sana, itulah koneksiku orang hebat pejabat tinggi. Yang Anda muliakan koneksi saudara. Yang Anda muliakan karena strategi saudara yang jitu, yang pas. Begitu Anda sukses, begitu Anda berhasil, atau Anda sakit sembuh, yang Anda muliakan bukan Tuhan. Itu namanya Anda jadi orang Kristen yang tidak siap mulutmu, hatimu memuliakan Tuhan. Harusnya begini, begitu ditolong sama Tuhan, begitu dibuka jalanmu oleh Tuhan, langsung hati, mulut kita berkata, ini semua karena pertolongan Tuhan. Ini Tuhan yang buka jalan. Memang orang itu datang tolong saya, tapi kalau Tuhan gak gerakkan dia, gak mungkin. Anda langsung tajam mata rohanimu bahwa berkat yang Anda terima, pertolongan Anda terima, pintu dibukakan, sakitmu sembuh. Anda langsung tahu ini Tuhan yang menolong. Semua karena kemurahan Tuhan, spontanitas. Automatically hati mulut kita berkata, ini dia ya Tuhan yang tolong saya. Itu namanya orang Kristen yang siap hatinya. Mulutnya, hatinya, pikirannya siap memuliakan Tuhan. Tuhan yang tolong. Tuhan itu tahu hati kita. Meskipun Anda berkata, oh saya siap memuliakan Tuhan. Jangan-jangan cuma di mulut. Tuhan tahu betul dasar hati kita. Kalau memang Tuhan lihat bahwa kita, Anda belum siap memuliakan Tuhan, ya Tuhan tunggu terus. Hari ini Tuhan tunggu saudara. Besok Tuhan tunggu saudara. Besok lusa Tuhan tunggu. Kalau Tuhan lihat kamu belum siap memuliakan aku, doa gak dijawab-jawab loh. Lalu kita berpikir, doaku kok gak efektif ya. Kita ngerti tentang teori doa hebat kuasanya, tapi doa kita gak dijawab. Lalu kita berpikir, apakah Tuhan yang gak berkuasa? Bukan itu masalahnya. Yang membuat doa kita gak efektif ternyata kitanya yang gak siap memuliakan Tuhan. Jadi pada bagian ini saya mau berkata pada saudara, Tuhan tunggu Bapak Ibu Saudara pagi ini untuk hatimu dan mulutmu dan pikiranmu siap untuk memuliakan Tuhan. Aku siap memuliakan Engkau Tuhan. Jadi terbuka mata rohani kita. Bahwa bukan karena kita ditolong, bukan karena kita yang hebat. Karena dia yang menolong kita. Saya kasih contoh yang terakhir, yang kedua saudara ya. Kenapa doa saya tertunda? Supaya kita belajar percaya. Ya, lihat Yohanes 11 ayat 15. Sama-sama kita ini ayat terakhir buat kita. Ayat 15, 1, 2, dan 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Cukup. Supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi sengaja ternyata Tuhan menunda, bertahan 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Dikatakan apa? Itu lebih baik bagimu. Supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi ternyata lewat penundaan-penundaan, rasanya memperlambat Tuhan jawab doa kita. Di situ Tuhan sedang ajar kita. Untuk apa? Supaya kamu belajar percaya, kata Tuhan. Saya kemarin ajar sama saudara, iman dan percaya itu beda. Percaya itu pada waktu kita melangkah. Makanya pakai kata believe dan trust. Iman selalu faith. Padahal kalau orang mengatakan percaya itu mudah, itu orang percaya nggak ngerti akan perkataan firman. Percaya itu udah gampang loh saudara ya. Ketika kita melangkah, kita lihat keadaan makin berat. Ketika kita mempercayai janji Tuhan, ternyata situasinya tambah parah penyakit kita. Percaya itu udah gampang. Seringkali setan mulai tipu kita. Di dalam Alkitab, saudara ya, ada beberapa jenis percaya sebetulnya. Mungkin gak sempat saya sampaikan pagi ini ya. Ya, ada. Bukan level. Kalau level itu ada anak tangga. 1, 2, 3 jenis itu mungkin berbeda. Tapi kekuatannya, powernya, kuasanya sama. Saya boleh kasih contoh sama saudara yang pertama ya. Jenis percaya pertama itu percaya pasti jadi. Kita tahu itu ayat perwira Kapernaum dalam Matius pasal 8 ayat 13. Saudara ya, dikatakan ada multimedia tolong ditampilkan percaya pasti. Jadi Matius 8 ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dikatakan pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Saudara, percaya itu memang gak gampang. Tetapi ketika kita hadapi persoalan apa saja, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, inilah pentingnya percaya.
Percaya itu harus di atas logika kita. Logika itu kepintaran. Kalau kita bicara logika itu 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi percaya itu berbeda. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata Alkitab. Percaya itu bisa begini. 5 ditambah 2. 5 ketul roti 2 ekor ikan. Bisa dibagi 5.000 orang. Harusnya gak cukup. Tapi malah ada surplusnya 12 keranjang. Itu percaya itu bisa mengerjakan begitu. Kalau logika, kalau kita hidup di dunia ini, kita hanya mengandalkan berharap sama logika kita, ya selesailah kita sebagai orang Kristen. Kalau Anda 1 bulan September ini hanya mengandalkan kepintaranmu dengan logika, sukacitamu saya percaya hanya tanggal 1 mungkin sampai tanggal 15. Begitu 20 ke atas, ada udah sedih, ada udah susah. Kenapa? Aduh jangan-jangan gak cukup ini, jangan-jangan nanti bagaimana kebutuhan ini. Kenapa? Ya itulah pemasukan. Income-nya mungkin saudara, kebutuhannya mungkin lebih besar. Kalau Anda hanya mengandalkan logika 1 bulan, sukacitanya cuma setengah, separuh bulan. Begitu 20 ke atas, ada udah susah. Tapi coba kalau Anda pengharapannya hanya percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Seringkali kita kagum, Tuhan bisa mengadakan, Tuhan bisa melakukan banyak hal. Nah, Tuhan mau begini, dalam urusan doa pun sama. Tuhan mau Anda itu belajar percaya. Ketika kita belum dikabulkan sama Tuhan, belajar tetap percaya kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Anda hadapi hari ini, tapi saya percaya doa saudara dengan belajar firman Allah ini, doamu adalah doa yang efektif. Kita kadang-kala salah berdoa hawa nafsu, perbaiki evaluasi. Ada pelajaran kedua, yang penting juga, kenapa doa kita nggak dijawab? Karena barangkali kita nggak siap memuliakan Tuhan. Begitu ditolong jangan lupa, siap muliakan Dia. Tuhan tahu hati saudara. Yang kedua, belajar tetap percaya. Andalkan percaya. Percaya harus di atas logika. Meskipun logika berkata terlambat gak mungkin, tetap percaya. Saya yakin percaya kita kepada Tuhan, itu akan menghasilkan berkah yang dahsyat.